Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang tarikh al-Islam atau tarikh al-Khulafa ar-Rasyidin, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang khilafah Abi Bakar radhiyallahu an, dan kita sudah sampai pada khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, tatkala kita membahas tentang bagaimana wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita pun membahas apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggalkan kaum muslimin. Dan salah satu hal terbesar, kebaikan terbesar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah menunjuk Umar ibn al-Khattab sebagai pengganti beliau. Menunjuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara hubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak memiliki hubungan darah. Beliau bukanlah putra dari Abu Bakar. Beliau bukanlah kakak ataupun adik Abu Bakar, bukan pula paman, bukan pula saudara kandungnya ataupun hubungan kekeluargaan yang lainnya, bahkan satu kabilah pun tidak. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berasal dari kabilah Bani Taim, sedangkan Umar berasal dari kabilah Bani Adi. Maka mereka berdua bukan dari satu kabilah yang sama. Meskipun jika diruntut ke atas lagi, mereka dalam satu kabilah besar, yaitu kabilah Quraisy. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar sebagai pemimpin sepeninggal beliau, beliau bukanlah menunjuk Umar karena faktor kekeluargaan, karena faktor nepotisme, ataupun karena faktor-faktor yang lainnya yang merupakan pandangan duniawi. Akan tetapi yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjadikan beliau memilih Umar sebagai khalifah menggantikan beliau adalah karena faktor agama, karena faktor kemampuan. Karena beliau merasa bahwa orang yang terbaik untuk memimpin kaum muslimin sepeninggal beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sebelumnya beliau terlebih dahulu memanggil sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior. Beliau memanggil Abdurrahman bin Auf, memanggil Uthman ibn Affan, memanggil para sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansar yang lainnya. Beliau bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian tentang Umar? Maka semua dari mereka mengatakan bahwa Umar adalah orang yang dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan sepi, dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain, beliau lebih baik daripada keadaan beliau tatkala di hadapan mata manusia. Dan mereka pun sepakat apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak menunjuk Umar sebagai khalifah menggantikan beliau. Maka hibati fillah azza wa iyyakum, inilah
konsep yang ditunjukkan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq dalam memilih seorang pemimpin yang hendaknya dilakukan oleh kita semua sebagai kaum muslimin. Hibati fillah azza wa iyyakum. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengenal terlebih dahulu, sebelum kita membahas berikutnya bagaimana kepemimpinan seorang Umar bin Khattab. Apakah firasat Abu Bakar As-Siddiq tatkala menunjuk Umar sebagai khalifah firasat yang benar? Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam masa kepemimpinan beliau? Sebelum kita membahas itu semua, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal bagaimana sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan bagaimana kehidupan beliau sebelum menjadi seorang Amirul Mukminin, sebelum menjadi seorang khalifah. Hibati fillah azza wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lahir kurang lebih 13 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelahnya. Maka beliau lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Beliau lahir dari seorang ibunda yang bernama Hantamah bintu Hisham ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Sebagian riwayat lain mengatakan ibunda beliau adalah Hantamah bintu Hashim ibn al-Mughirah. Kalau dengan pendapat yang pertama, di mana ibunda beliau adalah Hantamah bintu Hisham, maka beliau adalah keponakannya Abu Jahal. Karena Abu Jahal namanya adalah Amr ibn Hisham ibn al-Mughirah. Tapi dengan pendapat yang kedua, apabila ibunda beliau adalah Hantamah bintu Hashim, maka beliau keponakan Abu Jahal tapi tidak secara langsung. Karena Hisham adalah saudara dari Hashim. Hashim memiliki putri yang bernama Hantamah. Hisham memiliki putra yang bernama Amr alias Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dan ibunda Umar sepupuan menurut pendapat yang kedua. Ala kulli hal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat secara langsung dengan seorang Abu Jahal. Hibati fillah azza wa iyyakum, adapun ayahanda beliau adalah Al-Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurd bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya sampai Adnan. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi. Oleh karenanya beliau dikenal dengan Umar ibn al-Khattab al-Adawi, dinisbatkan kepada salah satu kakek beliau yang bernama Adi bin Ka'ab. Adi bin Ka'ab. Maka secara garis keturunan, Umar bin Khattab adalah seorang yang terlahir dari keluarga yang memiliki nasab tinggi, keluarga yang begitu mulia, keluarga seorang Bani Adi, keluarga seorang Bani Makhzum, karena ayah beliau dari kabilah Bani Adi, ibunda beliau dari kabilah Bani Makhzum, yang mana kabilah-kabilah tersebut adalah Sadatu Quraisy, para pembesar-pembesar kabilah Quraisy di Jaziratul Arab. Hibati fillah azza wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di masa jahiliyah hidup dengan didikan yang keras, didikan yang tegas di keluarga Al-Khattab ibn Nufail. Oleh karenanya beliau pun kemudian dikenal dengan sosok yang tegas, sosok yang keras, tentunya di dalam kebaikan. Kalau saat jahiliyah beliau adalah orang yang tegas, orang yang keras
dengan prinsip-prinsip yang beliau pegang pada saat jahiliyah. Adapun setelah Islam, beliau adalah orang yang tegas, orang yang keras dengan prinsip-prinsip kebenaran Islam. Beliau pun dikenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai seorang yang gagah, seorang pemberani. Bahkan beliau seringkali diutus menjadi duta. Apabila terjadi pertikaian antara kabilah beliau dengan kabilah yang lainnya, maka kabilah beliau akan mengirim Umar bin Khattab untuk berdiskusi, untuk bernegosiasi. Bahkan apabila orang-orang Quraisy ingin mengirimkan seseorang untuk menakut-nakuti kabilah lain atau untuk membanggakan kabilah mereka di hadapan kabilah lain, mereka akan mengirim sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah beliau dikenal pada saat jahiliyah. Kemudian pada tahun ke-6 setelah Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul, kurang lebih tatkala beliau berumur 27 tahun, beliau radhiyallahu anhu kemudian mendapati hidayah. Beliau mendapatkan secercah cahaya keislaman tatkala pada suatu hari beliau mengikuti Nabi SAW yang berjalan menuju Masjidil Haram. Beliau kemudian bersembunyi dan rumah keluarga Umar bin Khattab itu berada di sekitar Ka'bah, lebih tepatnya di daerah Jabal Umar. Kalau sekarang teman-teman lihat di Saudi Arabia, di dekat Ka'bah, di dekat Masjidil Haram itu ada daerah yang disebut Jabal Umar. Disebut Jabal Umar. Di tempat itulah dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tinggal. Maka begitu dekat dengan Masjidil Haram. Tatkala beliau mengikuti Nabi SAW menuju ke Masjidil Haram, Nabi SAW sesampainya beliau di Masjidil Haram, beliau melaksanakan salat, kemudian mulai membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, sampai seterusnya, sampai Nabi SAW tiba di sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari awal Nabi SAW membaca surat Al-Haqqah, beliau senantiasa memperhatikan bacaan Nabi SAW dan mengatakan pada diri beliau bahwa, oh, ini Muhammad benar-benar seorang penyair yang handal, seorang penyair yang jenius, yang mengarang bait-bait dengan begitu indah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka tatkala Nabi SAW sampai pada ayat innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun, seakan-akan Umar menyangka bahwa Nabi SAW tahu apa yang dia katakan. Sehingga Nabi SAW menjawab, wa ma huwa biqauli sya'ir, ini bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, akan tetapi sedikit dari kalian yang beriman. Umar pun kemudian berkata pada diri beliau bahwa, oh, kalau bukan penyair berarti kahin, berarti dukun. Nabi SAW pun melanjutkan ayat yang beliau baca, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Qalilan ma tadzakkarun. Ini bukan pula perkataan seorang dukun, akan tetapi sedikit dari kalian yang mengingat. Umar pun kemudian merasa seakan-akan Nabi SAW mengetahui beliau. Maka setelah itu Nabi SAW melanjutkan tanzilum mir rabbil alamin, akan tetapi ini adalah wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam.
Maka kata Umar menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu terbesitlah sedikit Islam di hati saya. Saya mulai memikirkan agama Islam setelah mendengar Nabi SAW membaca surat Al-Haqqah tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta kemudian membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam. Terlebih dikarenakan sahabat, teman-teman, orang-orang yang berada di sekeliling beliau, di mana beliau berada di sekeliling orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Al-Walid bin Utbah, dan yang lainnya. Maka hal tersebut tidak serta-merta kemudian membuat Umar masuk ke dalam agama Islam, meskipun beliau sudah mulai memikirkan agama Islam di hati beliau. Sampailah tiba di suatu hari ketika beliau radhiyallahu anhu hendak keluar membawa pedang beliau, ingin membunuh Nabi SAW, karena beliau sudah lelah dengan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW, yang beliau anggap mencela agama nenek moyangnya sendiri, yang beliau anggap telah memecah belah orang-orang Quraisy. Umar ingin keluar membunuh Nabi SAW. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Nu'aim ibn Abdullah ibn Naham al-Adawi, di mana ia bertanya kepada Umar, "Umar, kamu mau kemana?" Kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad. Saya sudah lelah. Dia senantiasa mencela Tuhan-Tuhan kita. Dia telah memecah belah orang-orang Quraisy. Aku akan membunuhnya." Maka kata Nu'aim bin Abdullah, "Apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu membunuh Muhammad? Padahal Muhammad itu merupakan orang yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Bagaimana kamu akan selamat dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah?" Kata Umar, "Biarin. Yang penting saya selesaikan urusan Muhammad ini." Kemudian Nu'aim mengatakan, "Umar, maukah kamu saya beritahukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada ini semua?" "Apa?" "Sesungguhnya saudari dan juga iparmu," saudarinya adalah Fatimah bintul Khattab, iparnya adalah Sa'id bin Zaid, "mereka berdua itu sudah mengikuti agama Muhammad." Maka Umar pun kemudian semakin marah. Beliau tidak jadi berangkat menemui Nabi SAW, akan tetapi beliau pulang ke rumah. Kemudian ingin menemui Fatimah dan Sa'id, saudari dan juga adik ipar beliau. Kemudian terjadilah pertikaian antara mereka, sebagaimana pernah kita bahas pada saat tahun ke-6 kenabian, pada pembahasan tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Masih pada ingat? Masih ingat? Bagaimana masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sedikit murajaah. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Fatimah, mengetuk pintu, menggedor-gedor pintu, sedangkan di dalam sedang terjadi kajian, di mana Fatimah dan Sa'id sedang mengkaji Al-Quran bersama dengan Al-Khabbab ibn al-Arad. Kemudian keduanya menyuruh Khabbab untuk bersembunyi. Masuklah Umar. Kemudian Umar marah, menampar Fatimah sampai Fatimah menangis. Kemudian tatkala Umar mendapati lembaran-lembaran yang sedang dikaji oleh mereka adalah lembaran-lembaran surat Taha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa." Sampai di firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Umar pun kemudian duduk termenung. Beliau merasa bahwa ayat-ayat seperti ini tidak mungkin karangan seorang Muhammad. Ayat-ayat seperti ini pastilah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar pun meminta lembaran-lembaran tersebut. Akan tetapi Fatimah mengatakan bahwa engkau masih najis, tidak berhak untuk mendapatkan lembaran-lembaran ini. Bagaimana agar beliau bisa untuk mendapatkan lembaran-lembaran tersebut? Bagaimana caranya untuk membersihkan diri dari najisnya kesyirikan, najisnya kekufuran? Maka Fatimah pun menunjukkan beliau untuk bersyahadat dan untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di daerah Safa. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergegas menuju ke Bukit Safa, masih membawa pedangnya, ingin menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan dengan tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama, beliau ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kali ini beliau ingin masuk Islam, menyatakan syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya beliau di rumah Al-Arqam, beliau pun mengetuk pintu. Kemudian ditanya, siapa yang mengetuk pintu? Beliau menjawab, Umar ibn al-Khattab. Maka orang-orang di dalam, kaum muslimin yang ada di dalam gemetar, takut. Aduh, ini Umar jangan-jangan udah tahu ini rumah persembunyian kita. Karena kaum muslimin, Nabi SAW dan kaum muslimin menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat persembunyian mereka. Karena Nabi SAW saat itu masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kaum muslimin pun takut kalau Umar sudah mengetahui rumah persembunyian mereka, kemudian ingin menghajar mereka, ingin menyiksa mereka. Karena Umar adalah salah satu orang yang terkenal dengan perlawanan yang keras terhadap kaum muslimin tatkala beliau masih berada di atas kesyirikan. Akan tetapi seorang Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian menenangkan kaum muslimin dengan mengatakan, biarlah dia masuk. Seandainya yang dia inginkan adalah kebaikan, maka alhamdulillah, itulah yang kita inginkan, kita berikan. Akan tetapi apabila yang dia inginkan adalah keburukan, inna qatlahu alaina hayyin, mudah saja bagi kita untuk membunuhnya. Udah biarin, masuk aja. Kalau dia mau kebaikan, kita kasih. Kalau dia mau keburukan, udah kita bunuh, kata Hamzah. Maka kemudian dibukakanlah pintu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau kemudian dipegang oleh dua orang karena takut akan mengamuk. Didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kamu mau wahai Ibnul Khattab? Tidakkah kamu lelah dengan permusuhanmu ini? Tidakkah engkau ingin masuk ke dalam agama kebenaran, agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadahan-peribadahan selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah? Maka Umar tatkala itu kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka kaum muslimin pun kemudian bergembira tatkala mendengar syahadat dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sebelumnya, beberapa hari sebelumnya,
Hamzah bin Abdul Muttalib sudah masuk Islam. Sekarang Umar bin Khattab, di mana kedua orang ini, Hamzah dan Umar, adalah salah dua orang. Dua orang dari pembesar-pembesar Quraisy yang sangat disegani pada waktu itu. Dan kaum muslimin pun memberikan selamat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena sebelumnya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Amr bin Hisham Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, antara Amr ibn Hisham Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW pun berdoa khusus untuk Umar dengan mengatakan, Allahumma a'izzal islama bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah itu ternyata benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, sehingga kemudian kaum muslimin pun bergembira. Setelah itu mereka keluar dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka membentuk dua saf. Saf yang pertama dipimpin oleh Hamzah, saf yang kedua dipimpin oleh Umar. Mereka mengumumkan keislaman mereka secara terang-terangan di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi keberkahan bagi Nabi SAW dan kaum muslimin, menjadi keberkahan bagi dakwah Islam, sehingga yang tadinya Islam ini didakwahkan secara sembunyi-sembunyi, kemudian Islam selanjutnya didakwahkan secara terang-terangan. Taib hibadi fil azan wa iyyakum, karena sudah masuk waktu Isya, nanti kajian kita lanjutkan biiznillah taala selepas Isya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hibadi fil azan wa iyyakum. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah beliau tatkala masuk ke dalam agama Islam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki julukan Al-Faruq atau sebutan dengan Al-Faruq yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena beliau adalah orang yang begitu tegas, orang yang begitu lantang dalam menyuarakan kebenaran. Tatkala beliau masuk Islam, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq wa hum 'alal batil?" Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Mereka orang-orang kufar ini yang berada di atas kebatilan. Maka Nabi SAW mengatakan, bala, iya, kita di atas kebenaran, mereka yang berada di atas kebatilan. Kemudian ia kembali bertanya, kalau seandainya kita ini meninggal, kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, bukankah begitu? Nabi SAW menjawab, tentu. Memang kalau kita meninggal di atas kebenaran ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah berupa surga. Kemudian Umar pun bertanya kepada Nabi SAW, "Falimal ikhtifa?" Mengapa kita harus sembunyi-sembunyi dalam mendakwahkan kebenaran ini? Bukankah kita yang berada di atas kebenaran, mereka yang berada di atas kebatilan? Kalau kita meninggal, kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah di akhirat kelak. Kalau mereka yang meninggal, kalau mereka yang mati, mereka akan mendapatkan keburukan di akhirat berupa neraka. Maka untuk apa kita sembunyi-sembunyi? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka setelah itu Nabi SAW memberikan julukan, memberikan sebutan kepada Umar dengan nama Al-Faruq, dengan sebutan Al-Faruq yang berarti pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa lantang dalam menyuarakan kebenaran. Bahkan setelah Umar masuk Islam,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Beliau kemudian mendatangi pamannya Abu Jahal, ngetok pintu ke rumah pamannya, datang bilang ke Abu Jahal, "Paman, saya sudah masuk Islam." Kata Umar, jangan ngomong gitu, bercanda kamu. Tidak mungkin kamu mengatakan itu. Enggak, saya sudah masuk Islam. Abu Jahal pun kemudian marah, sungguh begitu buruk berita yang kamu bawa. Lalu dia menutup pintu, masuk ke dalam rumah. Umar pun kemudian mendatangi rumah para pembesar-pembesar Quraisy yang lain, menyatakan bahwa beliau telah masuk Islam. Bayangkan kaum muslimin yang lain sembunyi-sembunyi, diam-diam. Umar didatangi rumah pembesar-pembesar Quraisy, ditantang langsung, "Saya sudah masuk Islam. Kamu mau apa? Mau ngapain? Saya sudah masuk Islam ini. Sok, mau ngapain?" Kata Umar dengan bangganya menyatakan keislaman di hadapan para pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Beliau mendatangi seorang tukang gosipnya Mekah. Tukang gosipnya Mekah, kalau ada berita, dia pasti akan menyebarkan berita, yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar mengatakan kepada Jamil, ente tahu nggak, ana sudah masuk Islam. Masa sih? Lalu Jamil kemudian menyebarkan berita tersebut, naik ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kemudian mengumumkan kepada orang-orang, Ibnul Khattab qad saba, Ibnul Khattab qad saba. Ibnul Khattab itu sudah menjadi bodoh. Maksudnya adalah karena beliau telah masuk Islam. Karena orang-orang kufar Quraisy menganggap orang yang masuk Islam adalah orang bodoh. Umar kemudian berteriak, "Kadzabta, dusta, Jamil berdusta. Walakinni aslamtu." Yang benar, saya sudah masuk Islam. Bayangkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan tatkala Nabi SAW mendapati gangguan, ujian, cobaan, cercaan, ancaman dan lain sebagainya dari orang-orang kufar Quraisy, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk berhijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi SAW sedikit demi sedikit sembunyi-sembunyi, termasuk Nabi SAW sembunyi-sembunyi tatkala berhijrah dari Mekah ke Madinah. Umar tidak. Apa itu sembunyi? Dalam kebenaran, Umar dengan lantang menyuarakan kebenaran bahwa beliau ingin berhijrah, membawa pedang beliau, membawa persenjataan beliau, naik ke atas bukit, mengatakan kepada orang-orang, siapa yang mau ditangisi ibunya, siapa yang mau anaknya jadi yatim, siapa yang mau istrinya jadi janda, silahkan temui saya di belakang bukit ini. Kata Umar bin Khattab. Tidak ada orang yang berani untuk melawan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang begitu tegas dalam menyuarakan kebenaran. Sampai-sampai bukan hanya manusia, syaitan pun takut sama Umar. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya ibnal Khattab, ma salaka syaitanu fajjan atau innaka ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar ibnul Khattab, sungguh kamu itu tidaklah berjalan di sebuah gang kecuali setan itu akan mengambil jalan yang lain selain jalan yang engkau lewati. Setan takut sama Umar. Di dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Inni la anzur ila syayatinil insi wal jin." Sungguh aku melihat setan-setan dari manusia maupun jin, karena setan itu bukan hanya dari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnah wan nas. Dari jin dan manusia. Nabi SAW mengatakan, aku melihat setan dari golongan jin dan manusia yafirruna min Umar. Kabur, lihat Umar kabur. Lihat Umar, bagaimana kalau ketemu? Makanya tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, kemudian tersibukkan dengan urusan kaum muslimin, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah membantu beliau. Umar mengatakan, ana akfikal qada, aku yang akan membantumu dalam urusan qada, dalam urusan persidangan, penghakiman apabila terjadi pertikaian, permusuhan di antara kaum muslimin. 1 tahun tidak ada satu kasus pun yang datang di hadapan Umar. Bayangkan, 1 kasus pun tidak ada. Menunjukkan orang-orang itu takut. Orang-orang takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang tegas, orang yang lugas, orang yang lantang dalam menyuarakan kebenaran, bukan sebaliknya. Sehingga benarlah sabda Nabi SAW tatkala beliau mengatakan, minan nas mafatihul lil khair maghaliq lil syarr, wa minan nas mafatih lil syarr maghaliq lil khair, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi biyadihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr biyadihi. Di antara manusia itu ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya, di antara manusia ada pula yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu-pintu kebaikan berada di tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu-pintu keburukan di tangannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu-pintu kebaikan berada di tangan beliau. Lihatlah tatkala beliau menjadi seorang qadhi pada masa pemerintahan Abu Bakar, tidak ada orang yang berani melawan putusan beliau, putusan yang adil tentunya, putusan yang benar. Tatkala beliau memimpin kurang lebih selama 10 tahun, tidak ada kezaliman di muka bumi ini, di kekuasaan kaum muslimin. Keadilan tersebar luas di seluruh penjuru negeri kaum muslimin pada saat kepemimpinan seorang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki keutamaan yang begitu besar. Selain dari beliau adalah seorang Al-Faruq, beliau seorang Amirul Mukminin, beliau yang lantang dalam menyuarakan kebenaran, beliau pun terkenal sebagai seorang yang berilmu, seorang yang ilmunya tinggi. Beliau radhiyallahu anhu juga terkenal sebagai seorang yang zuhud, seorang yang ala kadarnya, secukupnya dalam mengambil dunia ini. Beliau radhiyallahu anhu juga terkenal salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Di antara bukti atau dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 10 orang yang disebutkan nama-nama mereka secara berurutan termasuk penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, dan seterusnya sampai genap 10 orang yang disebutkan nama beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni surga. Dan kalau Abu Bakar adalah orang kedua dari 2 orang yang paling utama,
maka Umar bin Khattab adalah orang yang ketiga. Jadi orang yang paling mulia dari umat ini, dari kaum muslimin adalah Nabi SAW. Orang yang kedua adalah Abu Bakar. Orang yang ketiga adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menceritakan mimpi beliau yang seakan-akan menunjukkan bahwa kepemimpinan kaum muslimin setelah beliau adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Nabi SAW pernah menceritakan, pada suatu ketika aku melihat di dalam mimpiku, kata Nabi SAW, ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun fanaza'tu minha ma sya'allah. Aku berada di dekat sumur, dan dekat sumur tersebut ada satu ember. Kemudian aku mulai mengambil air dengan ember tersebut. Kemudian thumma akhadhaha ibnu Abi Quhafah. Kemudian ember tersebut diambil oleh Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Fanaza'a biha dhanuban aw dhanubain wa fi naz'ihi dha'f wallahu yaghfiru lahu dha'fah. Kemudian Abu Bakar mulai mengambil air dengan ember tersebut 1-2 timbaan. Akan tetapi pada tarikan beliau terdapat titik lemah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni titik lemah tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma istahalat gharban fa akhadhaha ibnul Khattab falam ara abqariyan minan nas yanzi'u naz'a Umar hatta daraba an-nasu bi'atan." Kemudian sumur timba tersebut menjadi semakin besar dan diambil oleh Ibnul Khattab. Aku tidak melihat seorang pun yang begitu cerdas, yang begitu cerdik, yang begitu bagus dalam mengambil air tersebut daripada Umar Ibnul Khattab. Sampai-sampai para manusia, orang-orang kemudian puas mendapatkan air dari sumur tersebut diberikan oleh Ibnul Khattab. Maka hadis ini seakan-akan menunjukkan bahwa kepemimpinan kaum muslimin sepeninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar yang masa kepemimpinan beliau tidak begitu lama akan berpindah kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan seorang Umar bin Khattab. Di antaranya beliau senantiasa mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Perang Badar, perang Uhud, bahkan beliau termasuk sahabat yang tidak lari meninggalkan Nabi SAW dalam peperangan Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, Fathu Makkah, dan perang-perang yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hibbati fillah azallahu wa iyyakum. Demikianlah sifat-sifat mulia, perangai-perangai tinggi yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga kemudian pantaslah tatkala Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal beliau menunjuk Umar ibn Khattab sebagai khalifah, menggantikan beliau, menunjuk Umar ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa firasat yang paling jitu, firasat yang paling kuat yang dimiliki oleh seseorang itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah firasat Abu Bakar As-Siddiq tatkala menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin menggantikan beliau. Hibati fillah azza wa iyyakum. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu pembahasan kita tentang pribadi, tentang kehidupan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau menjadi seorang khalifah. Insyaallah taala
pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kepemimpinan beliau semasa menjabat sebagai Amirul Mukminin dan apa saja sejarah-sejarah kaum muslimin yang terjadi pada kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua para kaum muslimin yang senantiasa mengikuti kebaikan para al-khulafa ar-rasyidin dan juga jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua kelak bersama mereka semua orang-orang yang mulia. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.